Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini. Kembali lagi bersama aku Sona. Oke, teman-teman sekalian, bagi kalian yang baru nonton channel ini, perkenalkan aku Sonana Roman. I'm a education and literacy enthusiast. Ya, aku suka tertarik sekali dengan dunia pendidikan dan dunia literasi. Speaking about literacy, syukur alhamdulillah sepanjang perjalananku udah publish 2 buku ya. Buku pertama Diorama Akal dan buku kedua Tugas Esai 10.000 kata ini. Ya, buku pertama Diorama Akal ini aku publish pada tahun 2021. Sementara buku kedua novel Tugas Esai 10.000 kata ini aku publish pada tahun 2022. Nah, seperti itu. Bagi kalian yang tertarik atau penasaran ingin baca bukuku, linknya udah aku sematkan di deskripsi. Nanti kalian bisa langsung aja order di sana. Oke, selain daripada itu tentang education, aku juga seorang guru. Maka dari itu di channel ini bakal ngebahas tentang dunia literasi, terus dunia pendidikan juga, serta tentang yang namanya self reflection aja gitu lah, atas apa yang sudah aku alami, jadi subjektif sekali gitu kan, dan mungkin bermanfaat untuk kalian. Oke, mungkin ini ya introduction-nya terlalu panjang ya. Di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya berani mengambil resiko gitu. Ya, latar belakangnya adalah kenapa aku ngambil topik ini dan aku bahas di channel YouTube ini adalah di sekelilingku aku ngerasa banyak orang yang merasa takut gitu loh untuk mengambil risiko ini. Sebenarnya nggak masalah ya gitu. Sedikit flashback adalah mungkin di waktu pandemi gitu. Di kala pandemi everything is really unstable gitu kan. Everything was uncontrollable. Jadi uncertainty, ya, ketidakpastian itu muncul. Cukup berbahaya di kondisi seperti itu karena ketika orang ingin growing, ingin getting more, tapi berhadapan dengan ketidakpastian, berhadapan dengan sesuatu yang tidak jelas ini bagaimana ke depannya, itu sangat bisa dikatakan merugikan. Bahkan gak hanya merugikan tapi ya udah jelas bakal kena masalah pada akhirnya gitu. Sehingga orang lebih memilih untuk cari aman, playing safe gitu loh. Which is good as well. There's nothing wrong with playing safe. Cuma lagi-lagi kalau tujuan hidup adalah untuk getting more, develop, growing gitu, ya nggak bisa playing safe gitu, nggak bisa gitu kan. Nggak ada ceritanya playing safe setelah itu bisa getting more atau nggak develop bahkan grow gitu, nggak ada. You have to take a risk gitu loh. Cuman aku sadari kenapa orang-orang atau di circleku itu banyak playing safe atau nggak mau ngambil risiko ini, karena ya emang udah ketidakjelasan tadi, tapi itu tidak bisa dikontrol oleh kita. Artinya ya udah emang nggak jelas ya gimana. Cuma yang kita bisa lakukan adalah kita harus punya namanya manajemen risiko gitu, risk management gitu. By the way, risiko itu sendiri adalah potensi terjadinya suatu hal yang berdampak buruk kepada diri kita atau enggak orang lain atau bahkan suatu organisasi gitu. Ya. Dan manajemen risiko itu hadir untuk yang namanya meminimalisir terjadinya risiko tersebut, atau bisa dikatakan suatu upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna meminimalisir risiko yang terjadi. Nah, itu manajemen risiko tuh. Dan aku sadari nggak banyak orang gitu kan, khususnya di circleku, yang punya kemampuan itu atau punya pengetahuan itu terkait manajemen risiko. Ya kan, ya mungkin belum dipelajari sebelumnya atau belum diketahui di kampus kah atau enggak di dunia kerjanya gitu kan. Enggak terlalu di training lah istilahnya dianya gitu. Maka dari itu mungkin di kesempatan kali aku mau menyampaikan gitu terkait manajemen risiko ini. Mungkin juga bagus untuk kalian gitu lah, harapannya memang bisa dipetik pelajaran ya.
aku tidak mengatakan diriku paling ahli dalam memanajemen suatu resiko atau solving the problem gitu kan. Cuma aku bersikeras gitu ketika ingin step forward gitu kan, atau get out from comfort zone. I'm trying to look at first gitu what's going on, and then I try to manage the risk gitu, because I believe the risk exists, okay, will be coming up to me, and then I have to face. But when I learn or when I know about the risk management, I know how to organize gitu, dan sedikit menghadapi masalah. Tetap ada masalah cuma sedikit, atau I know how to do gitu, intinya seperti itu. Oke, jadi manajemen resiko bisa dipelajari gitu kan, dan di sini aku mau share terkait how to learn risk management. Oke. Pertama, ini ada contekannya nih. Pertama ya, untuk belajar manajemen resiko adalah yang harus diketahui tentang tujuan kalian sebenarnya gitu loh. So you have to set the goals as clear as possible. Ya, sejelas mungkin. Jangan hanya tujuan itu I wanna be rich person, nggak seperti itu juga. But that's okay. Cuma untuk manajemen resiko kalian harus in detail ya. Artinya kalau mau kaya misalnya, jadi orang kaya, ya orang kaya seperti apa gitu kan, dan set the timeline gitu, kapan mau meraih itu dan seterusnya. Jadi sejelas mungkin biar kalian bisa mendeskripsikannya, atau bahkan bisa memvisualisasikannya begitu jelas di kepala kalian gitu. Kalau kalian nggak bisa memvisualisasikan, nggak bisa mendeskripsikan secara jelas, kayaknya agak susah juga untuk how to achieve your goal itu tadi. Jadi set the goal as clear as possible and in detail, very detail. Oke, selanjutnya adalah you have to look at your environment around you gitu. Lingkungan di sekitar kita. By the way, lingkungan sekitar kita itu bisa kita sendiri gitu, atau enggak yang terdekat, atau bahkan yang terjauh gitu. Itu tetap ya. Maksudnya gini. Ya kalau diri kita ya lingkungan paling dekat ya diri kita ya. Kita harus melihat diri sendiri gitu. Berikutnya yang terdekat selanjutnya adalah ya rumah mungkin, atau enggak lingkungan kerja. Atau lingkungan terjauh itu ya mungkin daerah kita, atau enggak bahkan negara gitu loh. Kita harus sadari bahwasanya sekarang eranya udah global ya gitu loh. Artinya apa yang terjadi di negara A pasti ada kaitannya dengan negara B. Sehingga connected. Negara di luar sana, let's say misalnya Amerika ya, memang secara geografis jauh dengan Indonesia, cuman ya tetap ada hubungannya. Maka kita harus lihat lingkungan di sana itu seperti apa gitu loh. Kita harus lihat fenomena apa yang terjadi gitu, karena pasti ada pengaruhnya di sini gitu loh. Jadi ketika kita belajar negara A gitu, negara B ada ini ada itu gitu kan, kita bisa well prepare nantinya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah sumber daya yang dimiliki. Kalian harus ketahui kalian tuh punya apa, kalian punya aset apa sih gitu kan, atau hal-hal yang bisa kalian manfaatkan gitu loh untuk achieve target tadi gitu kan, atau enggak menanggulangi suatu permasalahan nantinya dan seterusnya. Artinya device kalian yang secara fisik maupun non fisik gitu kan, itu harus kalian ketahui. Maybe making list gitu kan, apa aja yang benar-benar kalian bisa kontrol di situ kan, laptop kah, atau enggak buku-buku your knowledge misalnya, atau enggak your friend even gitu kan, yang kalian bisa manfaatkan untuk membantu kalian gitu kan, untuk set the boundaries about the problem, atau enggak helping you for solving the problem and the rest gitu ya. Human resource atau enggak any kind of research, kalian harus ketahui itu dengan baik, bagaimana menggunakannya. For example, ada teman itu research kalian gitu misalnya, tapi kalian nggak tahu how to ask for help gitu kan, ya nonsense banget. Jadi mesti tahu bagaimana berkomunikasi, minta tolongnya seperti apa gitu. Ataupun device elektronik yang lain kalian nggak tahu how to operate gitu kan ya, which is stupid I guess. So you have to learn how to use it gitu, how to operate your device. Selanjutnya adalah kalian harus mampu, ini terkait knowledge ya sebenarnya, harus
artinya harus mampu untuk menilai suatu risiko. Artinya resiko itu adalah suatu ancaman kah atau opportunity gitu loh sebenarnya. Resiko emang notabene sesuatu yang negatif, cuma kadangkala itu bisa menjadi suatu opportunity baru buat kita gitu loh. Ada misalnya ancaman atau resiko terkait kita bisnis ya, misalnya bisnis F&B gitu kan, ada kompetitor baru gitu kan, dan itu menimbulkan resiko terhadap kita karena ada kompetitor baru di sana. Nah, kita lihat si resiko ini emang threat gitu kan, ancaman ataukah peluang. Kita harus bisa secara jeli menganalisis resiko tersebut gitu, atau menilai resiko tersebut untuk diolah jadi opportunity ataukah memang benar suatu ancaman. Kita harus bisa menganalisis itu. Selanjutnya adalah meresponnya. Kalau kita udah tahu ini ancaman, ini opportunity gitu kan, kita harus tahu bagaimana tentang diri kita meresponnya gitu. Apakah kita menerima, apakah kita mengalihkan, terus atau enggak kita mengurangi resiko tersebut, atau bahkan menghindari gitu. Jadi kita bisa aja menerima resiko ancaman, kita terima aja, oke, aku berani kok menghadapinya misalnya. Atau sekiranya kita bisa mengalihkan resiko tersebut gitu loh. Oke, aku nggak bisa nih, tapi aku alihkan ke sini nih, ke resourceku yang ini nih misalnya. Atau nggak aku kurangi tadi, jadi kita bagi dua misalnya. Aku menghadapi ini, kamu menghadapi itu gitu misalnya, ya kan? Atau ya kita benar-benar literally menghindari. Oh, ini resiko nggak bisa dielakkan lagi, tapi kita bisa cari jalan yang lain gitu loh, biar nggak ketemu sama risiko ini. Nah, itu kita harus bisa melihat cara kita meresponnya seperti apa, menilainya gitu. Setelah dari menilai resiko tersebut, kita harus menilai diri kita for taking actionnya itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah mungkin yang terakhir adalah kontrol terhadap resiko tersebut gitu loh. Artinya bagaimana emosi kita gitu kan, atau enggak misalnya kalau kita emang take the risk itu kan, bagaimana kita step by step untuk mengolahnya gitu loh, ya kan? Apakah udah serta-merta langsung semuanya resiko itu diterima gitu kan, atau kita potong-potong, oh ini dulu yang kita harus hadapi, terus selanjutnya ini dan selanjutnya itu. Nah, jadi itulah yang bisa aku sampaikan terkait manajemen resiko. Bagaimana kalian bisa belajar itu. Perbanyak untuk menghadapi resiko, itu jalan yang mungkin agak ekstrim tapi works banget. So means like you learn by doing. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait manajemen resiko. Harapannya kalian beranilah untuk mengambil resiko ya, tapi harus memanage itu. Kenapa aku encourage kalian untuk benar-benar ambil resiko adalah itu bagus untuk level up gitu kan diri kalian, untuk developing or growing yourself. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.